Oke, selamat malam Pak Pendeta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Media PCM Sidoarjo. Mungkin di sini saya mau bertanya tentang apa ini motivasi gereja untuk bisa menyumbang tempatnya di acara sekolah. Baik, sebelumnya saya mau perkenalkan diri juga ya. Nama saya Pendeta Elia Hartono Bapak. Di sini selaku ketua majelis dalam arti sebagai pendeta yang memimpin Jemaat Bethesda di Sidoarjo, gitu ya. Pertanyaan yang menarik, Mas Haikal, apa yang menjadi motivasi kami? Prinsipnya dalam iman kami, dalam berkesenan, katakanlah Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan mencintai sesama. Mencintai sesama itu berarti tidak melihat orang itu dari latar belakang budayanya, bahkan sampai agama. Kita memang tidak seiman, tapi kan kita saudara dalam kemanusiaan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Nah, karena itu gereja terpanggil juga untuk melayani bukan hanya pada jemaatnya itu sendiri yang sesama Kristen, tetapi gereja juga terpanggil melayani orang yang di luar di sana, gitu ya, untuk membantu, untuk menolong, karena ajaran kami yaitu mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang. Nah, itulah memotivasi sehingga ketika kami mendengar dan kami tahu dari berita-berita ya, mulai dari spanduk bahwa ini mau diperingati hari lahir NU ke 101 abad kan, wah luar biasa nih. Lalu ya ada kerinduan apa yang bisa kami bantu, karena waktu saya pergi ke Surabaya dengar di radio SS Surabaya yang datang itu katanya resmi hampir 800.000, belum lagi yang penggembira yang datang ya, yang tanpa koordinasi dan sebagainya. Wah berarti kan banyak sekali. Nah, Kabupaten Sidoarjo dengan semua yang ada pasti ini tidak bisa semua itu terlampung dengan baik ya. Maka itu ya sudah, kita sebagai sesama warga negara, sesama warga Sidoarjo, walaupun berbeda agama, mari kita saling membantu. Hanya kami membuka diri, jika diperkenankan membantu, kami pasti senang hati membantu, gitu Mas Haikal. Untuk persiapan gereja dalam membantu acara satu abad itu nanti apa saja? Iya, kami kan tidak tahu kegiatan ini ada di Sidoarjo. Kami itu biasanya punya program per 1 tahun, per 1 April berakhir Maret yang tahun depan. Biasanya semua kegiatan-kegiatan sudah terjadi. Karena kami tidak tahu, tapi kami dengar, lalu kami ingin membantu. Ya sudah, kita coba apa yang bisa kami bantu. Makanya kemudian kita memang punya aula ya, aula di belakang gereja ini dan di atas. Artinya memang kami tidak punya kamar-kamar gitu ya, tapi kami karena gereja kan bukan penginapan gitu ya, kalau arti khusus gitu ya, tapi kami punya aula-aula tempat kalau ada kegiatan, dan itu kan multifungsi, sehingga ketika berkenan kami bisa menampung begitu ya Pak Toding ya, menampung bisa di situ 40 50 ya, tapi ya itu kami usahakan karpet tikar gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Yang pertama tempat, yang kedua tentu kami juga mengerti datang dari jauh, misalnya datang malam, wah, mereka lapar belum sempat cari makan, apalagi kan kalau udah malam sunyi ya kami siapkan makanan ala kadarnya supaya tidak masuk angin lah gitu kan maksudnya ya. Terus besok pagi ya itu dia kan kami juga siapkan teh lah begitu ya, makan kecil, ada kita bikin posko sedikit gitu ya, melibatkan warga jemaat. Bahkan kami doakan tadi ibadah minggu, saya doakan supaya hari ini berjalan lancar, dan kami siapkan minuman ringan dan sebagainya. Di samping ya kita punya talent juga cukup banyak juga gitu ya, walaupun mungkin nanti prakteknya agak antri gitu ya, tapi yang penting ada tempat. Nah, itu yang bisa kami lakukan dalam keterbatasan dan kemendadakan loh. Ya, karena kami ingin mengambil bagian lah. Tentunya ini kan unik sekali, mengingat bahwa satu abad NU itu kan
acara ormas Islam. Iya. Nah, sedangkan gereja ini kan ya kita mengerti sendiri, kita memang mungkin bukan saudara seiman, tetapi kita saudara senegara, saudara setanah air dan sebangsa juga. Kesan dari Bapak Pendeta itu bagaimana tentang gereja yang berencana untuk melakukan acara ini, kemudian nanti dalam perjalanannya itu bagaimana? Ya begini Mas Haikal, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini kan umat bersama kita, ya kan? Ada berbagai macam suku dan agama, dan kita ini bertetangga istilahnya kan ya. Tetangga saya Muslim semua, tetapi itu tidak menjadi tembok atau jurang yang memisahkan. Walaupun iman kita, kan kita menjalankan ibadah masing-masing, tapi bermasyarakat kan tidak bisa masing-masing, kan gitu ya. Kita harus mengambil bagian dalam kerukunan bersama. Karena itu tadi kembali kami tidak melihat itu sebagai jurang perbedaan agama yang memisahkan atau tembok juga memisahkan, gitu ya. Nah, jadi kami sebagai bagian dari elemen bangsa bangga, senang NU sudah sampai usia ke-100. Karena bagi kami, saya pribadi jujur melihat bahwa peran serta NU ini luar biasa. NU ini pilar dari kerukunan umat beragama. Iya kan? NU itu punya teologi kerukunan umat beragama yang bagus. Dalam konsep politik, NU juga mengatakan kita ini sudah selesai dasar negara kita Pancasila. Ya kan? Bukan agama. Ini kan kontribusi NU yang luar biasa untuk Indonesia. Ketika bicara Indonesia ada kami. Nah, artinya bahwa kami mengapresiasi bangga dengan ormas keagamaan yang terbesar di Indonesia, bahkan kami, saya di dunia, punya konsep-konsep bernegara yang luar biasa. Ya kan? Ini kontribusi yang luar biasa. Yang ketika ada kelompok tertentu ingin menjadikan negara agama sebagai NU kan tidak. Tetap komitmen bahwa Pancasila satu-satunya asas, ya kan? Nah, ini membentuk yang namanya kerukunan umat beragama. Nah, tentu kami, saya misalnya orang Kristen berterima kasih, ya kan? Berterima kasih. Nah, inilah bentuk terima kasih kami bisa membantu. Mungkin tidak sebanding, tidak sebesar yang diharapkan, tapi inilah kontribusi kami mengatakan terima kasih saudara kami di NU sebagai sesama anak bangsa. Anda telah memberikan dasar-dasar pikiran yang luar biasa agar Indonesia tetap negara yang multi etnis dan pluralis, kan? Semua punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, punya kewajiban yang sama. Itulah mendorong kami akhirnya mau melakukan itu. Itu di samping ajaran kami mencintai sesama. Sehingga bagi kami bukan hal yang berat atau hal yang menghalangi kami untuk membantu kita. Suksesnya NU kan suksesnya kami juga untuk kehidupan bernegara dan berbangsa, kan gitu ya. Itu Mas Haikal. Ini menarik sekali. Kalau dari saya pribadi dan juga mewakili dari teman-teman PCNU, pengurus, para pengurus kiai-kiai itu sangat berterima kasih dengan keikutsertaan gereja dalam membantu acara kami. Ini kan yang kemarin disinggung sama Pak Ibu itu kan, ini bukan acara NU saja, ini acara kita bersama. Dan ini kan bisa menjadi sesuatu yang mensponsori kerukunan umat antar beragama. Iya. Nah, mungkin harapan Bapak Pendeta ke depan itu dengan gereja yang membantu acara NU itu bagaimana? Oh iya. Agar kita itu menjadi agen dari toleransi antar agama. Nah, itu dia. Kita ini pada akhirnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ketika umat terlibat langsung melalui gereja, ya kan? Ini artinya membuka wawasan, ya kan ya? Membuka wawasan, jangan kita berpikir secara sempit dalam beragama. Keyakinan iman boleh masing-masing gitu ya, tapi kehidupan bersama harus dibangun melalui kegiatan-kegiatan ini. Saya berharap ke depan Indonesia disponsori misalnya ormas agama NU yang baik ini akan tercipta kerukunan yang lebih lagi pada tingkat akar rumput, kan begitu ya. Akar rumput artinya bahwa tanpa kebersamaan seperti ini Indonesia tidak akan bisa maju. Ya kan? Kita berharap mungkin ini bukan momen yang terakhir, tapi ada momen-momen yang lain kita bisa bekerja sama. Kenapa tidak sih kita bikin kegiatan misalnya pemuda-pemudi masjid atau muslim
yang di bawah naungan NU di Sidoarjo bekerja sama dengan pemuda-pemudi Kristen gereja. Kegiatannya apa? Kita bersih-bersih sama bersama di jalan A misalnya kan. Orang melihat kalau anak-anak muda kita terbiasa kerja bersama-sama rutinitas agama, otomatis nanti ketika besar mereka tua, mereka membangun komunitas-komunitas pluralis. Sehingga pikiran-pikiran sempit dari kelompok-kelompok sekterian yang berpikir agama sempit ini ya, pada akhirnya tidak akan bertumbuh. Ya kan, fundamentalis bukan hanya di Muslim, di Kristen juga pasti ada. Tapi dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat bersama, kita punya FKUB misalnya, Pak Oding utusan kami di sana. Kita harap akhirnya dengan kegiatan-kegiatan ini akan tercipta kebersamaan, karena kebersamaan tidak bisa tercipta tanpa kegiatan bersama kan gitu. Yang harapan saya begitu ke depan, bukan ini stop terakhir, mungkin nanti ada kerjasama pemuda NU ketemu dengan pemuda gereja Kristen, bikin kegiatan kerja bakti bersama atau kampanye anti narkoba bersama, anti minuman keras bersama, bukan bisa gitu ya, karena ini kita punya musuhnya kan jelas gitu ya, nggak bisa diperangi oleh satu ormas saja ya, atau lembaga keamanan semuanya. Kira-kira begitu Mas. Baik Pak, sebelumnya saya sangat hormat dijamu dengan baik di gereja ini, diterima dengan baik di gereja ini, dan saya kira mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi-diskusi di lain waktu. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih Mas Haikal kalau kami juga diperkenankan mengambil bagian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya gitu, tapi kami coba yang terbaik. Selama mau tinggal di sini, kami membuka pintu selengkap-lengkapnya. Bukan hanya pintunya, hati kami juga sih. Gitu ya. Ini tulus gitu ya. Ini tulus, tidak ada udang di balik peyek. Tulus karena mau tidak mau kan gitu. Ini kan yang diajarkan agama kita masing-masing, tulus ikhlas membantu ya, itu yang kami coba praktikkan ya. Ya, temanya itu kan merawat jagat ya. Merawat jagat, membangun biasa. Iya, jagat itu kan saya juga ada di dalamnya. Iya, merawat jagat itu artinya merawat apa yang 100 tahun NU buat termasuk apa itu mungkin kayak pluralismenya. Betul. Bagaimana kiai-kiai kami yang dulu itu menjaga teman-teman dari yang minoritas agama itu dari serangan-serangan kelompok-kelompok yang radikal. Betul. Jadi membangun peradaban, itu membangun peradaban selama 100 tahun ke depan atau mungkin di abad-abad ke depan itu untuk bisa optimal lagi dari apa yang sudah kami jaga dalam 100 tahun sebelumnya. Jadi begitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Haikal ya.